Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Studio Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan pada program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, kembali lagi di program Smart School ini. Hari ini kita akan bersama Kak Rifaatul Mahmudah untuk membahas terkait mata pelajaran biologi untuk persiapan TKA adik-adik ke depan. Sebelum itu, bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu sehat dan senantiasa tetap semangat untuk belajar dan persiapkan diri untuk menghadapi TKA selanjutnya. Oke, baik. Hari ini bersama Kak Rifa di sini, Kakak akan membahas untuk persiapan materi TKA-nya adik-adik ke depan. Nah, ada baiknya untuk mulai dari sekarang adik-adik sudah bisa mempersiapkan apa-apa saja yang harus adik-adik hadapi di persiapan TKA selanjutnya. Baik, nah di sini khusus untuk mata pelajaran biologi, Kakak akan memberikan hal-hal apa saja yang dimasukkan ke dalam ujian TKA selanjutnya. Nah, untuk sekarang di awal kakak akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Jadi untuk bab awal di materi kelas 10 ini terkait dengan keanekaragaman hayati. Jadi ini yang dimasukkan ke dalam kisi-kisi pada tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Nah, kita masih menjadikan ini sebagai acuan ya, karena belum ada materi kisi-kisi terbaru dari pemerintah. Nah, seperti itu. Baik, adik-adik, di sini kita akan membahas klasifikasi dan keanekaragaman hayati. Ada dua pokok yang akan dibahas bersama kakak hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan klasifikasi. Jadi klasifikasi dalam ilmu biologi itu seperti apa sih? Nah, kalau kita berbicara tentang klasifikasi, berarti kita berbicara tentang yang namanya pengelompokan. Iya, ada pengelompokan. Klasifikasi itu maksudnya pengelompokan. Apa yang harus dikelompokkan? Kita mengelompokkan makhluk hidup. Dengan tujuan apa sih? Tujuannya yang pertama untuk mempermudah. Kenapa mempermudah? Kita sendiri tahu bahwa objek biologi itu kan sangat banyak ya adik-adik. Jadi harus ada yang namanya klasifikasi atau pengelompokan supaya kita bisa mudah dalam mengenali objek-objek kajian yang ada di biologi. Nah, selain itu, selain untuk mempermudah, apa tujuan lainnya? Kita akan mengetahui bagaimana hubungan kekerabatan antar suatu organisme. Misalnya apakah orangutan berhubungan dengan manusia, misalnya bagaimana tingkat kekerabatannya atau hubungannya. Nah, seperti itu. Kita akan belajarnya di klasifikasi ini. Itu ya adik-adik. Nah, contohnya apa? Contoh lainnya kita bisa melihat di sini misalnya pengelompokan jenis pohon. Jadi ada yang termasuk ke dalam pohon. Kemudian ada contohnya di sini ada tanaman terong. Ini masuknya ke dalam perdu. Jadi untuk kelompok terong ini dia tidak masuk ke dalam pohon ya adik-adik. Nah, ini salah satu contoh pengelompokan. Jadi kita bisa membedakan yang mana sih yang termasuk pohon, yang mana sih yang termasuk perdu gitu. Dengan melihat apa, bagaimana kita mengelompokkan itu, kita melihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh organisme tersebut. Nah, kalau seperti ini masuknya ke dalam pengelompokan yang sifatnya secara alami. Iya, karena bentuknya memang sudah seperti itu, penciptaannya memang sudah seperti itu. Iya, itu untuk klasifikasi secara alami. Kemudian contoh selanjutnya kita bisa lihat ada tanaman obat. Jadi ini lebih dikategorikan ke klasifikasi secara artifisial atau buatan. Nah, itu ya, kenapa ini dimasukkan ke dalam
pengelompokan secara buatan karena ini dikelompokkan berdasarkan apa? Tidak melihat dari ciri-cirinya, tetapi ini melihat berdasarkan apa manfaatnya. Manfaat yang diberikan. Jadi ini dikategorikan manfaatnya sebagai tanaman obat gitu ya. Manfaatnya sebagai tanaman obat. Nah, itu untuk contoh dari klasifikasi atau jenisnya ya. Ada yang terbentuk secara alami, ada yang kita klasifikasikan berdasarkan manfaatnya atau secara buatan. Oke. Kemudian selanjutnya, ini karena kita melihat bagaimana pengelompokan itu, berarti kita melihat ada tingkatan-tingkatan tertentu dari pengelompokan itu. Nah, itu disebutnya tingkatan takson atau tingkatan taksonomi. Nah, apa saja yang berada di tingkatan takson itu bisa kita mulai dari yang paling besar atau kelompoknya yang paling besar itu ada kelompok yang pertama. Ada kingdom. Ini adalah kelompok yang paling besar. Jadi ada berbagai jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya atau organisme yang ada di dalamnya. Kemudian tingkatan yang kedua sesuai urutan ini ada filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi tingkatan yang paling rendah itu ada spesies ini. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa semakin ke atas itu semakin banyak anggota pada setiap taksonnya. Dibanding di sini, ini kan yang paling rendah ini sudah satu organisme atau satu individu. Kalau kita berbicara tentang spesies. Nah, semakin ke atas itu jumlah anggota di setiap taksonnya itu semakin besar. Kemudian kalau semakin ke bawah ini akan memberikan persamaan ciri semakin dekat atau hubungan kekerabatannya semakin dekat karena memiliki ciri yang sangat banyak persamaannya. Seperti itu ya. Nah, ini karena kakak memberikan gambar seperti ini seperti piramida terbalik ya. Jadi ini kakak simpulkan berdasarkan gambar ini. Semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil gitu ya. Nah, baik. Kita lanjut. Di sini ada satu contoh soal yang berkaitan dengan klasifikasi tadi. Nah, kita bisa jawab contoh soal ini. Kakak bacakan soalnya. Kelompok paus Balaenoptera musculus dan ikan hiu ini sama-sama hidup di laut. Jadi ciri pertamanya dia sama-sama hidup di laut. Memiliki sirip dan ekor serta bentuk tubuh yang lancip di ujung depan dan di ujung belakangnya. Ini memudahkan untuk si ikan ini berenang. Kemudian paus bernafas dengan paru-paru dan menyusui anaknya. Sedangkan ikan hiu ini bernafasnya dengan insang. Dan sebagian besar dia bereproduksi dengan cara bertelur. Meskipun memiliki bentuk luar yang mirip, dalam sistem klasifikasi keduanya ditempatkan pada kelompok yang berbeda. Nah, pertanyaannya, apa prinsip utama yang digunakan dalam pengelompokan tersebut? Oke, sekarang kita lihat tadi definisi klasifikasi itu mengelompokkan berdasarkan persamaan cirinya. Nah, di sini sudah diterangkan bahwa dia sama-sama habitatnya hidup di laut. Jadi sama-sama hidup di laut, kemudian dia ciri yang berbeda adalah satunya dia bernafas dengan paru-paru, kemudian yang satunya bernafas dengan insang. Nah, ini adalah perbedaan. Jadi dia kenapa dikategorikan ke dalam dua kelompok berbeda? Karena satunya ternyata dia bernafasnya dengan paru-paru dan dia menyusui. Dalam artian menyusui di sini berarti ini akan masuknya ke dalam kelompok mamalia. Karena dia punya kelenjar mamai atau kelenjar susuk. Karena dia menyusui anaknya ya, seperti itu. Nah, kemudian kelompok tersebut menjadi pembeda antara keduanya. Karena yang bernafas dengan insang itu ternyata dia bertelur, bereproduksi dengan cara bertelur. Nah, apa prinsip utama yang digunakan dalam pengelompokan tersebut?
Nah, kalau kita lihat bisa pengelompokannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah cara mengelompokkan berdasarkan kunci determinasi. Determinasi. Ini determinasi sederhana ya. Ini salah satu cara bagaimana kita bisa mengelompokkan suatu makhluk hidup. Contohnya di sini. Di poin pertama, pertanyaannya apakah dia memiliki tulang belakang atau dia termasuk kelompok hewan vertebrata atau dia tidak mempunyai vertebrata atau tulang belakang. Dimasukkannya ke dalam kelompok invertebrata. Nah, karena keduanya memiliki tulang belakang, kalau dia masuk ke kelompok vertebrata, kita lanjut ke ciri yang kedua. Nanti di ciri yang kedua kita lihat ada dua pilihan juga. Jadi ini bernafas dengan ingsan. Kemudian yang kedua dia bernafas dengan paru-paru. Nah, kita lihat tadi di cirinya sudah disebutkan, satunya bernafas dengan paru-paru, satunya bernafas dengan insan. Kalau dia dengan insan berarti dia masuk ke ciri yang ketiga. Kita lanjut sesuai dengan cirinya ya. Jadi seperti itu pengelompokannya. Nah, sekarang kita baca pilihan jawabannya. Jadi yang pertama di sini yang bagian option A, kedua makhluk hidup tersebut hidup di ekosistem laut yang berbeda. Nah, berbeda. Tadi dikatakan bahwa ini sama-sama hidup di laut. Jadi ini kurang tepat ya. Kemudian mereka memiliki peran yang berbeda dalam rantai makanan. Jadi untuk perannya di rantai makanan dia sama-sama di konsumen tingkat ketiga. Jadi dia tingkat atas karena bentuknya yang besar juga. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian yang ketiga, pengelompokan didasarkan pada habitat dan perilaku makan. Habitatnya pun tadi masih sama-sama hidup di laut. Kemudian klasifikasi didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri. Jadi ada persamaan, ada perbedaan cirinya. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena kita melihat ada persamaannya apa? Sama-sama habitatnya ada di laut, kemudian perbedaannya tadi dari caranya bernafas. Ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang. Seperti itu ya. Jadi kita sudah dapat nih jawaban benarnya. Jadi jawaban benarnya pada option bagian D. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, kakak akan masuk di pembahasan tentang keanekaragaman hayati. Tadi di awal kita sudah lihat bahwa ada klasifikasi dan keanekaragaman hayati. Nah, tadi kita sudah lihat klasifikasi itu apa, contoh pertanyaannya seperti apa, contoh soalnya dalam TKA seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Kemudian sekarang kita akan masuk ke tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, kita tahu bahwa keanekaragaman hayati itu adalah variasi dari makhluk hidup. Ini akan berkesinambungan nanti dengan klasifikasi makhluk hidup. Itu. Yang pertama, tingkatan yang pertama ada tingkatan gen. Jadi yang pertama di gen itu, gen ini berarti bahwa satu jenis makhluk hidup itu memiliki varietas yang berbeda. Jadi dia beragam, apanya yang beragam walaupun dia satu jenis makhluk hidup, tapi dia mempunyai perbedaan. Apanya yang berbeda dari segi variasinya gitu. Kalau kita lihat contohnya misalnya di sini pada bunga mawar. Jadi bunga mawar itu memiliki warna bunga yang berbeda-beda, tapi dia masih satu jenis tanaman yang sama, yaitu bunga mawar atau Rosa sp. Itu untuk tingkatan keanekaragaman jenis gen. Kemudian yang kedua ada tingkat keanekaragaman jenis atau bisa kita bilang bahwa tingkat keanekaragaman spesies. Nah, di tingkat keanekaragaman spesies ini berbicara tentang jenis atau spesiesnya, berarti ini akan berbeda spesies. Akan tetapi biasanya untuk keanekaragaman spesies ini dia masih dalam satu lingkup genus yang sama, genus atau famili. Nah, kita lihat contohnya, misalnya ini dalam kelompok genus Panthera. Ini semua masih
kelompok Panthera ya. Jadi walaupun dia berbeda-beda spesies, dia masih satu genus. Kalau misalnya tidak satu genus, bisa satu famili. Misalnya dalam kelompok Solanaceae, seperti yang di awal tadi ada tanaman terong. Nah, tanaman terong di satu famili dengan tanaman tomat. Nah, itu masuknya ke dalam tingkat keanekaragaman jenis. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, untuk tingkatan terakhir ada yang namanya tingkatan ekosistem. Jadi, ekosistem itu variasi lingkungan karena interaksi biotik dan abiotik. Oke, di sini contohnya misalnya ekosistem perairan, kemudian ada ekosistem di daratan, contohnya padang rumput atau misalnya gurun. Nah, itu semua ya, itu masuk ke dalam tingkatan keanekaragaman ekosistem. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Soal yang kedua, di sebuah pameran pertanian nasional ditampilkan berbagai varietas padi lokal yang unggul di Indonesia seperti padi Rojo Lele dari Klaten, padi Pandanwangi dari Cianjur, dan padi mentik susu dari Sawangan. Meskipun semua varietas tersebut memiliki nama dan karakteristik fisik, tekstur nasi dan aroma yang berbeda, secara ilmiah semuanya tetap dikelompokkan dalam spesies yang sama, yaitu Oryza sativa. Nah, berdasarkan prinsip keanekaragaman hayati, fenomena perbedaan varietas dan tanaman padi tersebut dikategorikan keberagaman di tingkat apa. Nah, sekarang langsung saja kita baca optionnya. Di bagian alfa, adanya variasi susunan perangkat instruksi genetik yang memunculkan variasi fenotip dalam satu spesies. Oke, sekarang kita lihat variasi di bagian alfa ini ada variasi. Di awal juga mengatakan ada instruksi genetik. Fenotip itu sifat yang nampak ya. Sifat nampak. Jadi sifat nampak tadi contohnya di awal ada bunga warna merah, ada yang berwarna kuning dan sebagainya. Itu adalah variasi tingkat genetik. Kemudian yang B, perbedaan ciri morfologi sangat mencolok sehingga menyerupai perbedaan antar spesies dalam satu famili. Berarti ini kalau kita kategorikan tadi ini masuknya ke tingkat gen, sedangkan ini memiliki perbedaan ciri morfologi dan sangat mencolok perbedaan antar spesiesnya. Berarti ini masuk ke tingkat jenis karena perbedaan dari spesies. Kemudian yang bagian ketiga pilihan C, varietas tersebut muncul akibat adaptasi tanaman padi terhadap perbedaan kondisi tanah di setiap daerah. Ada perbedaan kondisi tanah. Jadi ini akan berbicara tentang ekosistemnya, kondisi lingkungannya. Jadi interaksi antara biotik dan abiotiknya. Jadi ini masuknya ke dalam tingkatan ekosistem. Kemudian yang keempat ini kumpulan tanaman padi tersebut menduduki. Karena di sini kumpulan tanaman padi ini masuknya ke dalam kategori ini disebutnya populasi. Jadi sejenis tanaman padi, kumpulan tanaman padi. Berarti hanya ada tanaman padi saja, berarti ini membicarakan tentang populasi tanaman padi. Kemudian yang terakhir melibatkan interaksi antar berbagai varietas padi dengan organisme lain. Ada interaksi dengan organisme lain. Berarti ini masuknya ke dalam komunitas. Jadi tidak hanya di populasi padinya saja, tapi ada organisme yang lain. Jadi ini masuknya ke komunitas. Nah, tadi pertanyaannya di awal ini berkaitan dengan berbagai jenis Oryza sativa varietasnya. Jadi ini masuknya ke dalam tingkatan genetik. Gitu ya adik-adik. Nah, baik kita lanjut. Nah, ini adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi bagaimana persebaran keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi dua garis utama. Yang pertama ada garis Wallace, kemudian ada garis Weber. Ini membagi menjadi tiga bagian utama. Jadi kenapa dibaginya jadi Wallace dan Weber? Karena ternyata kondisi organisme yang ada di persebaran wilayah Indonesia ini sangat berpengaruh di bagian Asiatis, kemudian ini dipengaruhi oleh benua Australis. Jadi pengaruhnya seperti itu ya. Jadi dikategorikan di sini ada fauna Asiatis,
Kemudian yang berada di pertengahan ini peralihan antara Asiatis ke Australis. Jadi Asiatis itu bisa kita katakan bahwa ini adalah bagian barat dari wilayah Indonesia. Nah, ini bisa meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Contoh-contohnya di sini adik-adik bisa lihat ada mungkin harimau Sumatera, kemudian ada gajah. Ini biasanya dalam kelompok mamalia besar. Dalam kelompok mamalia besar ya. Kemudian di daerah Kalimantan ada orang utan, ada bekantan. Itu masuknya ke dalam tipe Asiatis, fauna Asiatis. Kemudian kita bergeser sedikit, ada di wilayah peralihan di Pulau Sulawesi dan contohnya di sini di Pulau NTT ada hewan komodo atau fauna komodo. Kalau di Sulawesi kan biasanya ada yang endemik itu ada hewan anoa. Nah, atau babi rusa atau burung maleo seperti itu ya. Bergeser lagi ke bagian timurnya Indonesia yang dimasukkan ke dalam kategori Australis. Nah, kategori Australis ini berada di bagian timur Indonesia, dan contohnya di sana fauna yang ada di sana itu misalnya burung kasuari. Nah, seperti itu ya. Gambarnya bisa adik-adik lihat di layar. Nah, itu adalah pembagian antara garis Wallace dan garis Weber. Jadi kalau ditanyakan persebaran fauna di Indonesia ya seperti ini. Pembagiannya menjadi 2 wilayah. Oke, baik. Kita lihat contoh soalnya. Nah, kakak bacakan untuk soal di nomor 3. Di sini Indonesia memiliki keunikan persebaran fauna yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Di wilayah Papua ditemukan kuskus yang merupakan mamalia berkantung atau disebutnya marsupialia. Sedangkan di Pulau Sumatera ditemukan orang utan atau pongo abeli yang merupakan mamalia berplasenta. Meskipun keduanya adalah kelompok mamalia, perbedaan tipe kelompok mamalia di kedua wilayah tersebut paling tepat dijelaskan oleh faktor apa? Nah, langsung saja kita lihat optionnya ya. Di bagian A ini ada adaptasi morfologi terhadap perbedaan ekstrim suhu rata-rata tahunan antara Sumatera dan Papua. Jadi di bagian A ini memiliki adaptasi morfologi. Jadi cirinya kenapa dia dimasukkan ke dalam mamalia berkantung dan mamalia berplasenta karena suhunya. Nah, ini secara morfologi dipengaruhi oleh perbedaan ekstrim suhu. Nah, pengelompokan marsupialia dan mamalia berkantung dan mamalia berplasenta, itu karena jenis bagaimana mamalia ini menjaga anaknya. Jadi anaknya biasanya dikasih mamainya itu dalam kantungnya, makanya dikategorikan berkantung. Tapi yang berplasenta itu secara asis, setelah keluar dari tubuhnya, kemudian mengasihi. Nah, seperti itu. Jadi bukan karena pengaruh ekstrim suhu yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, di pilihan B, perbedaan jenis vegetasi hutan hujan tropis yang menjadi sumber makanan keduanya. Nah, ini tidak merubah kelompoknya dia sebagai mamalia. Jadi jenis vegetasi ini tidak mempengaruhi pengelompokannya dimasukkan ke dalam mamalia. Masih ingat mamalia? Mamalia ini punya ciri utama ada glandula mammae. Jadi ini yang menjadi ciri utama pengelompokan mamalia tersebut. Dibedakan karena satu ada di kantung, satunya ada menggunakan plasenta seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, sejarah geologi di mana Indonesia Barat pernah bersatu dengan daratan Asia. Jadi inilah kenapa dimasukkan ke dalam tipe Asiatis. Karena ternyata Indonesia di bagian barat itu dulunya bersatu dengan daratan di bagian Asia. Sedangkan yang di wilayah timur itu bersatu dengan Australia. Makanya dipisahkan ada tipe Asiatis, peralihan, dan tipe
Australis. Seperti itu. Jadi jawaban yang benarnya yang paling tepat di pilihan C ini. Yang ini salah berarti ya. Ini kurang tepat. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kakak lanjut. Selanjutnya ada soal nomor 4. Ini masih tentang persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Masih tentang itu. Di soal terakhir ini seorang peneliti ingin memetakan persebaran flora endemik di Indonesia untuk kepentingan pelestarian ekosistem. Tentukan apakah pernyataan berikut tepat atau tidak tepat. Nah, sekarang kita baca pernyataan. Yang pertama, upaya restorasi ekosistem di daerah pegunungan Jawa lebih efektif menggunakan bibit pohon dari hutan Papua karena memiliki kemiripan iklim tropis. Nah, jadi upayanya karena dia mau mengambil dari hutan Papua. Dari hutan Papua karena memiliki kemiripan iklim tropis. Jadi ini merupakan pernyataan yang tidak tepat ya. Kenapa tidak tepat? Jadi sebaiknya untuk restorasi itu menggunakan organisme lokal atau autokton di wilayah tersebut supaya tidak terjadi organisme yang bersifat invasif. Dia bisa mengganggu keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Kemudian yang B, bunga Rafflesia arnoldi disebut sebagai flora endemik karena berada di wilayah Sumatera, dia endemik. Nah, ini pernyataannya tepat ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Rafflesia arnoldi itu memang berada di Sumatera. Kemudian yang ketiga, keberhasilan pelestarian flora endemik sangat bergantung pada penjagaan interaksi antar komponen biotik dan abiotik di habitat aslinya. Jadi pelestariannya ini merupakan pernyataan yang tepat karena pelestariannya yang endemik itu harus menjaga interaksi biotik dan abiotik di habitat aslinya supaya tetap menjaga kelestarian dari flora endemik tersebut. Misalnya tadi seperti Rafflesia arnoldi ya adik-adik. Nah, mungkin seperti itu pembahasan soal kita hari ini terkait dengan materi keanekaragaman hayati yang melibatkan klasifikasi dan keanekaragaman hayati. Tadi kita sudah membahas tingkatannya, persebarannya, dan juga jenis contoh-contoh soalnya. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, di sini nanti adik-adik untuk pilihan jawaban di TKA itu ini berkaitan dengan pilihan ganda yang bersifat kompleks. Nah, dan biasanya itu dia memberikan multiple choice dan multiple answer. Jadi ada beberapa pilihan jawaban yang benar. Jadi adik-adik harus dengan teliti membaca setiap kalimatnya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, mungkin cukup sekian dari kakak untuk terkait materi dan contoh soal TKA tentang keanekaragaman hayati. Baik, kakak akhiri untuk pertemuan sesi hari ini bersama Kak Rifaatul Mahmudah. Kakak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kakak sampaikan terima kasih dan tetap semangat dan kita sama-sama belajar dalam menghadapi persiapan ujian TKA. Tolong adik-adik tetap semangat dan persiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi TKA di tahun selanjutnya. Seperti itu ya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.